Halo semuanya, perkenalkan, aku Tanaya Widya Murti dengan NIM C14012414057 dari kelompok 5. Di video ini aku akan menjelaskan ciri seksual sekunder dan primer serta anatomi organ reproduksi ikan dari kelompok Teleostei. Kelompok ikan dari kelompok Teleostei dikenal dengan rangka tubuh yang tersusun dari jaringan tulang yang berperan sebagai struktur utama penyokong tubuh. Organ pernapasan pada kelompok ini berada di dalam rongga insang yang tertutup oleh tutup insang. Permukaan tubuhnya tertutup oleh sisik yang melapisi bagian tubuh. Jadi seksual primer berhubungan langsung dengan sistem reproduksi, yaitu gonad. Pada ikan jantan dan betina terdapat perbedaan pada lubang urogenital, di mana ikan jantan umumnya memiliki 2 lubang, sedangkan betina memiliki 3 lubang. Jadi seksual sekunder dapat diamati dari adanya dimorfisme, seperti perbedaan ukuran tubuh, bentuk tubuh, serta warna dan juga corak pada tubuh. Pada beberapa jenis ikan seperti ikan lele, mas, dan nila, betina memiliki perut yang cenderung lebih membulat ke arah bawah. Gonad betina dicirikan oleh keberadaan sel bakal telur yang berbentuk bulatan relatif besar dengan inti berwarna lebih pucat, sedangkan gonad jantan memperlihatkan sel bakal sperma berupa titik-titik kecil dalam jumlah yang Ini adalah proses pembedahan ikan untuk mencari keberadaan gonad ikan lele, mas, dan juga nila. Tapi jangan gini juga, misalkan gini. Kalau tadi dicubit aja, kalau misalkan keluar sperma berarti udah. Udah Bram, lu nyerah Bram? Itu doang. Ini apa bang? Ini menurut ada lambungan? Mungkin minggu depan yang ada Gede cuma. Iya makanya. Aku akan menjelaskan alat-alat reproduksi dari kelompok Evertebrata. Tanpa tulang belakang dikelompokkan sebagai Evertebrata yang tersebar di berbagai filum dengan habitat yang beragam. Organisme ini dapat hidup di lingkungan darat maupun perairan. Pada jenis yang berada di dalam air banyak dimanfaatkan oleh manusia. Keanekaragaman Evertebrata air tergolong sangat tinggi dengan ciri tidak bertulang belakang, bersifat sel tunggal, serta memanfaatkan materi organik dalam proses metabolismenya. Kelompok Evertebrata atau dikenal invertebrata menunjukkan keragaman strategi reproduksi yang luas, baik secara seksual maupun aseksual. Reproduksi merupakan proses pewarisan materi genetik dari induk ke generasi berikutnya. Reproduksi seksual menghasilkan keturunan melalui pelaburan gamet jantan dan betina yang terbentuk melalui meiosis sehingga terjadi rekombinasi genetik dan variasi dalam populasi. Reproduksi aseksual menghasilkan individu dari satu induk tanpa fertilisasi, meskipun dalam kondisi tertentu tetap melibatkan modifikasi mekanisme meiosis. Di praktikum, pada awalnya kami mengidentifikasi atau praduga lobster yang diamati, yaitu lobster jantan dan juga lobster betina. Secara seksual sekunder, jantan menunjukkan keberadaan appendix pada kaki renang kedua serta ukuran tubuh dengan capit yang relatif besar. Sementara itu, betina memiliki appendix dan bentuk abdomen yang lebih lebar untuk mendukung pengeraman telur. Alatnya mana alatnya? Ciri primer dari jantan ditandai dengan adanya gonop di pangkal kaki jalan kelima sebagai lubang keluarnya sperma. Sedangkan betina memiliki lubang genital pada kaki jalan ketiga yang berfungsi dalam memproses reproduksi. Kemudian selanjutnya mengamati perbedaan udang windu jantan dan betina. Udang windu memiliki perbedaan ciri seksual primer dan juga sekunder yang dapat diamati secara langsung. Ciri seksual primer dari udang windu betina dapat diketahui dengan adanya telikum. Sedangkan ciri seksual primer pada udang yaitu dengan adanya petasma. Kalau ini tuh enggak. Selanjutnya, kami mengamati dan juga mengidentifikasi kepiting bakau melalui pengamatan secara langsung. Ciri seksual primer berhubungan langsung dengan organ reproduksi, yaitu pada sepasang gonopod pada kepiting jantan yang terletak di bagian abdomen dan berfungsi menyalurkan sperma saat kopulasi. Sedangkan kepiting betina memiliki lubang genital yang terletak di pangkal kaki jalan ketiga sebagai saluran keluarnya telur. Sedangkan seksual sekunder dapat diketahui dari perbedaan tubuh dan juga warna pada tubuh.
Pada praktikum kali ini, kami mempelajari perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi pada ikan, yaitu pada ikan lele dan juga ikan mas. Gonad, apa itu gonad? Gonad merupakan organ reproduksi yang menghasilkan gamet. Gamet merupakan sel reproduksi atau sel kelamin. Pada jantan disebut sperma, sedangkan pada betina disebut ovari atau ovarium. Cara mengetahui atau mengamati keberadaan gonad yaitu dengan pembedahan. Kemudian ada kanulasi khusus untuk betina, yaitu dengan memasukkan kateter ke lubang urogenital atau lubang seksual betina. Kemudian selanjutnya ada USG ikan, dan terakhir ada histologi, yaitu mengamati jaringan pada gonad dengan menggunakan mikroskop dan pewarnaan. Tahapan perkembangan organ reproduksi ikan dikenal sebagai tingkat kematangan gonad atau disingkat TKG, yang mencerminkan kondisi gonad dalam siklus sebelum maupun setelah pemijahan berlangsung. Tingkat kematangan gonad pada ikan mencapai 5 tingkatan, baik betina maupun jantan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kami kelompok 5 mengamati dan mengidentifikasi gonad pada ikan mas dan ikan lele. Pada pos ikan mas, kelompok kami mengidentifikasi 2 ikan mas, yaitu yang satu jantan ditandai dengan adanya testis dan satunya betina yang ditandai dengan adanya ovarium. Tingkat kematangan gonad yang kami duga atau identifikasi pada jantan dan betina, kami menduga keduanya merupakan tingkat kematangan gonad pada tingkat kedua. Kemudian pada pos ikan lele, terdapat ikan lele yang harus kelompok kami identifikasi dan menduga gonad sudah sampai pada tingkat keberapa. Pada lele pertama, kami menduga jenis kelaminnya yaitu jantan dengan tingkat kematangan gonadnya yaitu TKG 1. Kemudian lele kedua, kami menduga jenis kelaminnya betina dengan TKG-nya 2, dan lele ketiga kami menduga jenis kelaminnya betina dengan tingkat TKG-nya 4. Pada praktikum kali ini, kami mempelajari GSI, HSI, dan juga ultrasonografi pada ikan. Apa itu GSI, HSI, dan juga ultrasonografi? GSI merupakan singkat kepanjangan dari Gonosomatic Index, sedangkan HSI merupakan Hepatosomatic Index, dan ultrasonografi merupakan USG pada ikan. HSI adalah persentase perbandingan antara bobot hati dengan bobot tubuh ikan, sedangkan GSI merupakan persentase perbandingan bobot gonad dengan bobot tubuh ikan untuk mengetahui TKG atau tingkat kematangan gonad pada ikan. USG merupakan pencitraan non-invasif dengan menggunakan teknologi ultrasonografi. Frekuensinya tinggi sehingga dapat memvisualisasi organ dalam termasuk organ gonad. Pada praktikum kali ini kami belajar untuk membedah ikan lele betina untuk mendapatkan gonad di dalam tubuh ikan lele. Ikan lele dibedah tidak seperti metode biasanya. Lele dibedah dengan menggunting lurus pada bagian perut sampai sebelum bagian urogenital betina. Setelah itu, gonad harus dikeluarkan dari tubuh ikan betina dengan lengkap dan tidak boleh rusak. Ini merupakan proses pembedahan ikan untuk mendapatkan gonad dan juga hati ikan lele betina. Kenapa dia jadi licin? Setelah gonad didapatkan, gonad diukur panjangnya dan juga beratnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam larutan agar tidak rusak. Kemudian materi selanjutnya yaitu kami diajarkan untuk cara menjahit ikan. Cara menjahit ikan berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Ikan dijahit dengan menggunakan kail dan juga jarum jahit. Kail jahit dimasukkan ke bagian sisi ikan dan juga selanjutnya dimasukkan ke bagian sisi ikan satunya. Kemudian dibuat menjadi ikatan yang rapih dan juga kuat agar kulit ikan tidak terbuka. Pada praktikum kali ini membahas mengenai fekunditas dan sebaran telur. Fekunditas, apa itu fekunditas? Fekunditas merupakan jumlah telur pada betina yang akan dikeluarkan pada waktu atau siklus pemijahannya. Faktor yang dapat mempengaruhi fekunditas sendiri ada dari eksternal, yaitu ketersediaan pakan dan juga faktor lingkungan. Selain itu ada faktor internal, yaitu dari ukuran panjang ikan, berat ikan, dan juga diameter telur.
Terdapat metode-metode yang dapat dilakukan, yaitu metode jumlah, yaitu menghitung satu persatu telur. Kelebihannya tingkat akurasi tinggi, sedangkan kelemahannya tidak efisien karena memakan waktu yang lama. Selanjutnya ada metode volumetrik, yaitu total volume telur ikan diambil sebagian persatuan. Kelebihannya itu lebih cocok dan lebih cepat untuk ikan yang telurnya banyak, dan juga kelemahannya risiko telurnya rusak. Selanjutnya ada metode gravimetrik, yaitu menghitung bobot telur yang dimana diambil sebagiannya untuk dihitung jumlahnya. Dan terakhir ada metode Don von Boyer, yaitu mengukur diameter telur dan volume. Prosedur praktikum kali ini yaitu menggunakan metode gravimetrik. Yang pertama, gonat dikeluarkan dari dalam larutan pengawet, kemudian selanjutnya gonat ditimbang untuk mengetahui bobot gonat. Selanjutnya, gonat diambil sampelnya menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian arterior yang dimana di bagian depan gonat, median, tengah gonat, dan juga posterior dalam gonat. Selanjutnya, 1 gram gonat diambil dari total seluruh gonat. Kemudian dari 1 gram gonat tersebut dihitung jumlahnya. Terdapat berapa jumlah telur yang ada pada 1 gram gonat. Kemudian selanjutnya ada mengambil 10 telur dari masing-masing bagian, yaitu dari arterior, median, dan juga posterior. Kemudian masing-masing 10 telur tersebut disusun di atas kaca preparat berbaris memanjang. Untuk ke prosedur selanjutnya yaitu melihat sebaran telur. Sebaran telur yaitu garis tengah atau ukuran panjang dari telur yang diukur dengan menggunakan mikroskop mikrometer dengan ketelitian skala 1, mm. Perlu untuk diketahui, semakin besar ukuran diameter telur, maka akan semakin kecil pula nilai fekunditasnya. Begitupun sebaliknya. Perlu diketahui juga, semakin tinggi tingkat kematangan gonat, maka diameter telur di ovarium juga akan semakin besar. Pengamatan diawali dengan melihat kondisi gonat melalui pembadahan ikan untuk mengetahui tingkat kematangannya berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Selanjutnya, dilakukan pengukuran panjang, berat tubuh, serta bobot gonat dan hati yang digunakan untuk menghitung nilai GSI dan HSI. Nilai GSI menunjukkan tingkat perkembangan gonat, sedangkan HSI menggambarkan cadangan energi untuk gonat. Saat gonat berkembang, GSI akan meningkat. Energi dari hati digunakan sehingga HSI cenderung menurun. Kemudian dilakukan pengamatan diameter telur untuk mengetahui tingkat kematangan serta pola sebarannya. Sebaran diameter telur dapat menunjukkan pola pemijahan, apakah terjadi secara serempak atau bertahap. Terakhir, dihitung fekunditas untuk mengetahui jumlah telur yang dihasilkan. Fekunditas berkaitan dengan ukuran ikan dan tingkat kematangan gonat, di mana nilai GSI yang tinggi umumnya diikuti jumlah dan ukuran telur yang lebih besar. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa GSI, HSI, diameter telur, dan fekunditas saling berhubungan dalam proses reproduksi ikan. Peningkatan nilai GSI menunjukkan gonat semakin matang, yang diikuti dengan peningkatan jumlah dan ukuran telur, fekunditas, dan diameter telur. Sementara itu, nilai HSI cenderung menurun karena cadangan energi dari hati digunakan untuk mendukung perkembangan gonat. Sebaran diameter telur juga dapat menggambarkan pola pemijahan ikan, apakah berlangsung secara total spawner atau spasial spawner.